bisa ya ada produk yang tiba-tiba viral banget? Iya, padahal kadang produknya biasa aja, tapi semua orang ngomongin. Nah, itu dia kekuatan dari promotion. Salah satu unsur penting dari marketing mix. Yuk kita bahas. Marketing mix atau bauran pemasaran adalah kombinasi strategi untuk mengenalkan dan menjual produk. Ada 4 unsur utama dalam marketing mix. Yang pertama produk, kedua price, ketiga place, dan keempat promotion. Nah, kali ini kita bakalan bahas yang paling seru, promotion. Karena tanpa promosi, produk hebat pun nggak bisa dikenal. Promosi itu adalah semua kegiatan untuk mengkomunikasikan produk ke konsumen. Tujuannya agar konsumen tahu produk kita ada, yang kedua tertarik, jadi beli deh. Nah, iya, jadi promosi itu bukan tentang iklan doang. Jadi, promosi adalah cara perusahaan berbicara tentang produknya ke masyarakat. Nah, kalau nggak ada promosi, jadi siapa yang tahu kalau produk kita ada, ya kan? Makanya, promosi itu ibarat jembatan antara produk dengan konsumen. Jadi, tujuan utama promosi ada 3. Yang pertama ada awareness. Promosi bikin orang tahu bahwa produk kita itu ada. Yang kedua ada persuasion. Promosi bujuk orang supaya tertarik dengan produk kita. Dan yang terakhir ada action. Promosi dorong orang untuk beli produk kita. Nah, contohnya itu kalau misal ada satu store yang lagi ngadain promo buy one get one, langsung deh semua orang pada antri. Woi, cepat. Woi, cepat. Kamu nian. Nah, itu contoh action. Jadi, kalau promosi kita berhasil, orang lain akan bertindak. Jenis yang pertama itu ada advertising atau penjualan. Nah, jadi jenis ini merupakan promosi berbayar seperti kayak di TV, radio, YouTube, dan sosial media. Contoh kayak di iklan Shopee itu 11-12 kan, itu kan banyak banget peminatnya. Oh, juga kayak contohnya kayak di billboard besar gitu ya. Jadi semua orang bisa langsung tahu tuh produknya dan langsung ingat juga. Nah, jenis yang kedua itu ada sales promotion atau promosi penjualan. Contohnya kayak cashback, kupon, dan flash sale. Oh, berarti contohnya itu kayak misalnya Tokopedia yang lagi ngadain midnight sale. Nah, pasti tuh semua orang langsung deh pada berebut. Betul. Jenis ketiga yaitu personal selling, yaitu promosi secara tatap muka langsung. Misalnya SPG yang menjelaskan kelebihan produk di toko. Nah, yang keempat itu ada public relations. Public relations itu adalah membangun citra positif melalui kegiatan sosial atau sponsorship. Nah, contohnya itu kayak Unilever. Nah, Unilever itu sering melakukan program dalam kebersihan lingkungan. Mana ngomong? Selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu adalah direct marketing. Direct marketing adalah promosi yang dilakukan tanpa perantara, misalnya melalui WhatsApp, email, atau media katalog lainnya. Tujuannya agar komunikasi berjalan dengan lancar dan cepat mendapat respon. Dan sekarang ada yang namanya yaitu digital marketing. Digital marketing adalah pemasaran yang dilakukan secara modern melalui influencer, iklan di TikTok, atau di Instagram. Tujuannya agar promosi berjalan lebih modern dan lebih interaktif. Intinya, semua jenis promosi itu saling berhubungan agar produk makin dikenal. Supaya promosinya efektif, perusahaan harus mempunyai strategi yang tepat. Mulai dari menentukan target pasar, pesan yang kuat, sampai media yang sesuai. Nah, contohnya itu seperti pabrik skincare MS Glow. Mereka menggunakan influencer yang followersnya itu masih anak-anak muda. Atau produk Esten, mereka itu sudah menggunakan media sosial seperti TikTok agar dia lebih dekat dengan anak zaman sekarang. Promosi yang berhasil itu bukan cuma promosi yang keren aja, tetapi promosi yang berhasil nyampe ke hati konsumen. Kakak, gimana sih promosi di zaman sekarang? Oh, promosi di zaman sekarang itu udah berubah banget, Kak. Promosi di zaman sekarang ini semuanya udah serba digital. Ada influencer marketing, konten marketing, sampai viral challenge, semua bisa bikin produk kita terkenal. Contohnya yaitu brand fashion yang bekerja sama langsung sama TikTokers untuk mereview produk
review produk seperti itu terasa lebih realistis. Iya, karena promosi zaman sekarang itu soal hubungan dan kepercayaan, bukan sekedar jualan. Oh gitu ya kakak-kakak. Terima kasih ya kakak-kakak. Nah, setelah menjalankan promosi, perusahaan harus tahu nih hasilnya berhasil atau enggak. Caranya gimana tuh Mbak Aul? Caranya dengan melihat indikator seperti kenaikan penjualan, jumlah pelanggan baru, engagement di media sosial, dan tingkat brand awareness. Contohnya, waktu ada kampanye tagar kopi kenanga manis, penjualan kopi kenanga naik lebih dari 40% loh. Oh, berarti data juga penting ya untuk evaluasi strategi promosi? Betul, betul, betul. Sini, di depan Aul. Dari semua yang kita bahas, kita tahu kalau promosi itu bukan sekedar iklan. Tapi juga tentang komunikasi, kreativitas, dan kepercayaan. Promosi yang hebat bisa bikin produk dikenal, diingat, bahkan dicintai. Jadi, kalau kamu punya produk, jangan diem aja. Buat strategi promosi yang unik, menarik, dan tepat sasaran. Karena promosi yang hebat sama dengan produk melekat. Gimana Ceko tadi? Tetap ditempel di sana aja, tapi dikit. Tetap dengar di suara kita. Jadi ya, maju lagi dong. Kalau suara kita aja siapa? Maju lagi dong. Nah, dulu kan. Maju lagi deh. Baik, tapi bisa diperjelas sedikit maksudnya? Itu yang ditempel apa ya? Dan apa yang bisa saya bantu terkait mendengar? Basic. 3, belum kiri kan? Belum kanan. Kiri. 3, 2, 1. Kiri kanan kanan kiri kanan kakak promosi di zaman sekarang itu gimana sih kakak? Promosi di zaman sekarang ini semuanya udah berubah. Sampai media yang sesuai. Nah, contohnya itu MS Glow. MS Glow itu menggunakan influencer dan apa namanya? Ini langsung mulai aja. Belum. Sabar. Tuh. Langsung ngomong. Ya. Gimana? Duduk lagi. Anggi, duduk lagi. Nah, masih ada tuh di belakang Anggi. Sini di depan Aul. Untung tidak kena yang bandanya aja layarnya. Ikannya naikin nih ke kitchennya. Nah, nyebrek tadi tuh kan ini jatuh. Tutup dah itunya. Sampai kan? Dikit lah. Lagi lah. Iya, Nah. Gua mau nama. Lajai kajen. Ngapa tidak sampai ngeca aja? Sama kona kaki kau kuda-kuda panjang.